Halo teman-teman, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Negeri Medan, program studi Pendidikan Kimia angkatan 2021. Kami kelompok 2 Matematika Kimia yang beranggotakan dengan saya sendiri, Garvin, dan teman-teman saya, Diva, Aisyah, Najma, dan Stefani. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul Sistem Koordinat dan Persamaan Regresi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke videonya. Baiklah, materi yang pertama ialah sistem koordinat Kartesius, di mana sistem koordinat Kartesius sendiri adalah sistem koordinat berupa susunan garis dan titik dalam dua dimensi. Sistem koordinat Kartesius ditemukan oleh seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan asal Prancis yang bernama René Descartes. Perlu diketahui, sistem koordinat Kartesius terdiri dari dua garis bilangan yang saling tegak lurus. Garis bilangan horizontal disebut sebagai sumbu X, dan garis bilangan vertikal disebut dengan sumbu Y. Dalam sistem koordinat Kartesius ini, ada yang disebut sebagai titik koordinat, di mana titik koordinat merupakan gabungan dari koordinat X dan yang dilambangkan dengan X, Y. Di mana terdapat seperti pada gambar, di mana suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berturut A, X, Y, di mana X itu merupakan jarak titik A terhadap sumbu Y dan Y merupakan jarak titik A terhadap sumbu X. Misalnya nih, ada koordinat titik A 2,4 yang berarti titik A memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X. Namun, yang perlu diingat juga teman-teman, bahwa sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, koordinat X positif dan Y positif, kuadran 2, koordinat X negatif, dan koordinat Y positif, kuadran 3, koordinat X negatif, dan koordinat Y negatif, kuadran 4, koordinasi X positif, dan koordinat Y negatif. Fungsi mengetahui informasi tersebut ialah agar lebih gampang untuk mengetahui titik-titik pada kuadran yang lain. Contohnya, di saat disuruh menggambar titik-titik pada bidang koordinat seperti 4 satuan terhadap sumbu X dan 7 satuan terhadap sumbu Y, maka di kuadran pertama akan ada titik 7,4. Untuk itu, langsung hubungkan pada kuadran lainnya, di mana pada kuadran kedua titik B memiliki min 7 dan 4, pada kuadran 3 titik C min 7,4, dan pada kuadran 4 adalah titik D min 7,4. Halo, saya Najma Anzarumaisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koordinat kutub. Koordinat kutub merupakan sistem koordinat dua dimensi di mana titik bidang ditentukan dari jarak titik yang telah ditetapkan dan besar sudut ditentukan dari arah yang sudah ditetapkan. Koordinat kutub sendiri memiliki manfaat bagi kehidupan. Terbukti dari abad ke-8 Masehi, penggunaan koordinat kutub dikembangkan untuk menghitung arah dan jarak kiblat dari seluruh penjuru bumi. Bisa kita lihat pada gambar, jaraknya adalah R dan sudut yang dibentuk adalah alfa. Kemudian pada gambar yang dilampirkan terdapat alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Alfa 1 sudutnya berada di antara 0 sampai 90 derajat. Alfa 2 sudutnya berada di antara 90 sampai 180 derajat. Alfa 3 sudutnya berada di antara 180 sampai dengan 270 derajat. Dan alfa 4 sudutnya berada di antara 270 sampai 360 derajat. Selanjutnya, hubungan antara koordinat Kartesius dan koordinat kutub dapat kita lihat pada gambar. Untuk menentukan koordinat Kartesius, jika yang diketahui adalah koordinat kutub R, alfa, maka dapat digunakan dua rumus. Yang pertama, cos alfa sama dengan X per R, yang berarti X sama dengan R dikali cos alfa. Yang kedua, sin alfa sama dengan Y per R, sehingga Y sama dengan R dikali sin alfa. Jadi, untuk menentukan koordinat Kartesius, jika yang diketahui adalah koordinat kutub R, alfa,
dapat digunakan kedua rumus tersebut. Kemudian, jika yang diketahui adalah koordinat Kartesius x, y, maka dengan rumus tan alfa sama dengan y per x, sehingga menjadi r sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat, atau seperti menggunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, berikut merupakan contoh soal yang pertama. Diketahui koordinat kutub yang terdapat pada gambar berikut. Ubahlah ke dalam koordinat Kartesius. Berarti maksud dari soal tersebut adalah jaraknya yaitu R adalah 8 dan sudutnya yaitu alfa adalah 60 derajat. Maka digunakanlah kedua rumus yang tadi, yaitu X sama dengan R dikali cos alfa. Hasilnya adalah X sama dengan 8 dikali cos 60 derajat, X sama dengan 8 dikali setengah, dan X sama dengan 4. Kemudian dengan rumus yang kedua, Y sama dengan R dikali sin alfa, lalu hasilnya Y sama dengan 8 dikali sin 60 derajat, Y sama dengan 8 dikali setengah akar 3, Y sama dengan 4 akar 3. Sehingga koordinat Kartesiusnya adalah 4,4 akar 3. Selanjutnya soal yang kedua, diketahui koordinat Kartesius pada gambar berikut diubah ke koordinat kutub. Maksud dari soal tersebut adalah titik dari A yaitu 4,4. Maka untuk mencari R dapat kita gunakan teorema Pitagoras dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka hasilnya adalah R sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. R sama dengan akar 16 ditambah 16, R sama dengan akar 32, dan R sama dengan 4. Selanjutnya, untuk mengetahui sudutnya, kita dapat menggunakan rumus tan alfa sama dengan Y per X. Tan alfa sama dengan 4 per 4, tan alfa sama dengan 1. Maka, alfa yang dibentuk adalah 45 derajat. Jadi, titik koordinat kutub adalah 4 akar 2, 45 derajat. Halo, nama saya Aisyah Rahab. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan regresi linear sederhana. Nah, dalam materi ini kita bahas terlebih dahulu definisi dari persamaan regresi. Apa sih itu persamaan regresi? Jadi, yang dimaksud dengan persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Umumnya, dua variabel ini disebut dengan variabel X dan Y. Nah, selanjutnya, apa sih itu regresi linear? Seperti yang kita ketahui tadi, regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi, korelasi ini adalah hubungan, ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Analisis regresi lebih akurat dalam analisis korelasi, karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Nah, regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya variabel X berpangkat paling tinggi 1. Jadi, X-nya hanya berpangkat 1 untuk yang paling tinggi. Jika lebih dari pangkat 1, maka namanya bukan regresi linear. Untuk regresi sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Nah, berikut ini sebuah scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Nah, jika kita menggambarkan slot atau titik-titik antara kurs dolar terhadap rupiah, seperti pada gambar, maka bisa kita tarik sebuah garis lurus. Ini disebut dengan garis regresi, atau persamaannya disebut dengan persamaan regresi.
Aku Stefani Yunita Syahaan akan menjelaskan persamaan regresi linear dari Y terhadap X, di mana bentuk umumnya adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel terikat, sedangkan X adalah variabel bebas, A adalah konstanta atau disebut juga intercept, dan B adalah koefisien regresi atau disebut slope. Dari persamaan di atas dapat ditentukan nilai A dan B sebagai berikut. A ditentukan dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sedangkan W dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Untuk lebih memahami, berikut ada contoh soal yang dapat dikerjakan, yaitu tentukan persamaan regresi dari data nilai mata kuliah matematika atau X dan aljabar atau Y berikut ini dengan tabel sebagai berikut. Kemudian dapat diselesaikan, kita menggunakan rumus persamaan regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BX dengan nilai mencari A adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Dan rumus B adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X. Langkah pertama pengerjaan ialah hitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan juga sigma digunakan Microsoft Excel ataupun kalkulator. Maka diperoleh data seperti tabel di bawah ini. Kemudian langkah kedua ialah gunakan data yang diperoleh pada tabel di atas untuk melakukan perhitungan dengan rumus yang digunakan di atas. Pertama, dicari nilai A dengan rumus yang telah ditentukan, maka diperoleh A sama dengan 385 dikali 14.225 dikurang 265 dikali 20.555 dibagi 5 dikali 14.225 dikurang 265 dikuadratkan, di mana pada rumus di atas ada simbol N, yaitu berarti jumlah data yang tertera pada tabel di atas. Maka diperoleh nilai A yaitu 32,83889. Kemudian dicari nilai B dengan rumus yang telah digunakan di atas, yaitu diperoleh B sama dengan 5 dikali 20.555 dikurang 265 dikali 385 dibagi 5 dikali 14.225 dikurang 265 dikuadratkan, maka diperoleh B sama dengan 0,833. Kemudian langkah ketiga ialah kita gunakan nilai A dan B yang telah diperoleh dalam persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana diperoleh atau dimasukkan nilainya Y sama dengan 32,83 tambah 0,83 dikali X. Hai, saya Divangelika Manda Batubara. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi regresi pada bidang kimia. Nah, aplikasi regresi pada bidang kimia dapat diterapkan pada bidang industri dalam menentukan dan memprediksi harga bahan baku industri terhadap ketersediaan bahan baku industri di pasar. Analisis regresi pada bidang industri ialah kemurnian oksigen, yaitu Y, yang dihasilkan dari proses distilasi, sedangkan X merupakan persentase hidrokarbon yang terkandung dalam kondenser distilasi. Pada grafik ini, nilai Y adalah 74.283 ditambah 14.947X, di mana nilai Y merupakan pendekatan model regresi linear. Demikianlah hasil pemaparan kelompok kami, materi sistem koordinat dan persamaan regresi. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan see you next time and bye-bye.